Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Binatun Canda dengan NIM 2402 0101 0131. Saya dari program studi manajemen PJJ S1 dengan kelas MJ301. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi pertahanan nasional dalam menjaga kedaulatan Indonesia dari ancaman eksternal demi keutuhan NKRI. Nah, yang pertama adalah latar belakang dan fokus masalah. Latar belakangnya yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah yang sangat luas, meliputi ribuan pulau dan perairan menghadapi berbagai ancaman eksternal yang mengancam kedaulatan teritorialnya. Ancaman dapat berupa pelanggaran wilayah oleh kapal asing, serangan cyber terhadap infrastruktur strategis, atau tekanan ekonomi dan politik dari kekuatan asing. Keberlangsungan NKRI sangat bergantung pada efektivitas strategi pertahanan nasional yang dikembangkan oleh negara. Fokus masalah saya yaitu bagaimana Indonesia dapat menerapkan dan mengembangkan strategi pertahanan nasional yang efektif untuk menjaga kedaulatan wilayah dari berbagai ancaman eksternal demi menjamin keutuhan NKRI. Berikut adalah tabel data empiris pelanggaran wilayah Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Bisa dilihat dari tabel berikut. Pada tahun 2018, jumlah pelanggaran wilayah terdapat 15 dengan jenis pelanggaran penangkapan ilegal dan pelanggaran udara. Lokasi terbanyaknya berada di Natuna dan Laut Sulawesi. Pada tahun 2019, jumlah pelanggaran meningkat menjadi 23 dan jenis pelanggarannya yaitu pelanggaran kapal asing. Tempatnya masih di Natuna dan di Ambalat. Pada tahun 2020, jumlah pelanggaran wilayah di Indonesia meningkat menjadi 30 dan pelanggarannya itu pelanggaran wilayah darat dan udara. Lokasinya di Natuna dan Laut Arafura. Pada tahun 2021, jumlah pelanggaran wilayah ada 28 dengan jenis pelanggaran penyelundupan senjata dan narkoba. Lokasi terbanyaknya berada di perbatasan Kalimantan. Pada tahun 2022, jumlah pelanggaran wilayah terdapat 35 dengan serangan siber dan sabotase ekonomi dan lokasinya berada di wilayah maritim. Pada tahun 2023, jumlah pelanggaran wilayah terdapat 40 dan jenis pelanggarannya yaitu pelanggaran laut oleh kapal asing yang berada di perairan Natuna. Selanjutnya ada pendekatan ilmiah. Yang pertama, metode studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis strategi pertahanan nasional Indonesia menghadapi ancaman eksternal. Studi kasus dipilih agar fokus pada konteks nyata dan kebijakan yang diaplikasikan dalam menjaga kedaulatan negara. Yang kedua ada objek study. Implementasi strategi penguatan pertahanan tiga mapa yaitu darat, laut, dan udara. Peran pemerintah dan masyarakat dalam sistem pertahanan semesta dan kerjasama pertahanan regional dan internasional. Sumber datanya yaitu data primer dari wawancara dengan anggota TNI dan pejabat Kementerian Pertahanan dan data sekunder berasal dari laporan resmi, jurnal akademik, dokumen undang-undang. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama, teori pertahanan nasional oleh Suryadi pada tahun 2015 menjelaskan bahwa pertahanan nasional adalah sebuah sistem keseluruhan yang dibuat untuk melindungi negara dari ancaman yang melibatkan semua aspek sumber daya nasional secara terpadu. Yang kedua, teori kedaulatan teritorial oleh Friedrich Ratzel pada tahun 1897 menyatakan bahwa negara memiliki hak absolut dan eksklusif atas wilayahnya yang termasuk ke dalam kedaulatan. Negara harus melindungi wilayahnya dari segala bentuk intervensi asing. Yang ketiga, teori ancaman dan respons strategis oleh Stephen Wall pada tahun 1985 mengemukakan bahwa negara akan merespon ancaman dengan strategi bertahan yang adaptif dan proaktif untuk mencegah atau mengatasi ancaman tersebut. Dan yang keempat, konsep pertahanan semesta dari Indonesia pada tahun 2004
Konsep di mana seluruh komponen bangsa, termasuk rakyat dan pemerintah, terlibat aktif dalam menjaga pertahanan negara melalui mekanisme bela negara, pertahanan rakyat, dan pengelolaan sumber daya. Lalu ada analisis ancaman eksternal yang dihadapi. Yang pertama, ada wilayah Indonesia seringkali dilanggar, khususnya di wilayah laut dan udara, terutama oleh kapal-kapal asing yang memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Dua, ancaman non-fisik seperti serangan siber dan sabotase ekonomi mulai semakin nyata dan berpotensi mengganggu sistem pemerintahan dan pertahanan. Tiga, terorisme dan penyelundupan sebagai bentuk ancaman yang banyak terjadi di daerah perbatasan darat seperti Kalimantan. Lalu ada strategi TNI dalam menjaga kedaulatan. Yang pertama, TNI secara aktif melakukan modernisasi alutsista di semua matra, yaitu darat, laut, dan udara, guna meningkatkan capaian pertahanan. Yang kedua, patroli rutin diperkuat baik oleh kapal perang maupun pesawat pengintai untuk mengawasi perairan dan wilayah udara Indonesia. Yang ketiga, penggunaan teknologi canggih seperti drone dan sistem satelit untuk pemantauan wilayah secara kontinu. Yang keempat, peningkatan kemampuan intelijen strategis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Lalu ada peran pemerintah dan masyarakat dalam pertahanan. Yang pertama, program wajib militer dan pelatihan bela negara secara berkala dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan sumber daya manusia. Pendidikan nasionalisme dan kesadaran kedaulatan ditanamkan melalui kurikulum dan kemancen bela negara. Lalu, ada sinergi antara kementerian terkait seperti Kementerian Pertahanan, Dalam Negeri, dan Luar Negeri memperkuat kebijakan pertahanan nasional. Lalu ada kerjasama regional dan internasional. Yang pertama, Indonesia aktif dalam forum keamanan regional seperti ASEAN Defense Ministers Meeting atau ADMM guna memperkuat kerjasama pertahanan kawasan. Yang kedua, terdapat sejumlah perjanjian bilateral dan multilateral dengan negara tetangga untuk menjaga keamanan perbatasan dan penegakan hukum di laut. Yang ketiga, diplomasi pertahanan digunakan sebagai alat untuk meredam potensi konflik dan meningkatkan stabilitas kawasan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, Indonesia menghadapi ancaman kedaulatan yang semakin meningkat dan beragam dari agresi militer hingga ancaman cyber. Yang kedua, strategi pertahanan nasional harus meliputi penguatan TNI, sistem pertahanan semesta dengan partisipasi rakyat, serta kerjasama pertahanan regional dan internasional. Lalu ada rekomendasi, yaitu yang pertama, tingkatkan investasi dalam teknologi pertahanan modern dan pengembangan intelijen cyber. Lalu perluas serta perkuat program bela negara untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Dan terakhir, pererat dan pembangkang kerjasama pertahanan antar negara di kawasan dan global. Dari presentasi yang sudah saya jelaskan tadi, saya mengambil sumber dari berbagai sumber di internet, yaitu sebagai berikut yang sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka. Ada baik, sekian presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.